could you be the one? Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan perencanaan kapasitas. Adapun teman kelompok kami yaitu Nurul Atika Usman, Yurni, dengan saya sendiri dan Wiranto. Pemahaman kapasitas perencanaan. Kapasitas merupakan hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada suatu periode waktu tertentu. Perencanaan kapasitas dapat ditinjau dalam 3 horizon waktu: jangka panjang 1 tahun, jangka menengah 3-18 bulan, dan jangka pendek biasanya hingga 3 bulan. Kedua, kapasitas desain dan kapasitas efektif. Kapasitas desain adalah output maksimum sistem secara teoritis pada suatu periode waktu tertentu dengan kondisi yang ideal. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang diperkirakan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan keterbatasan operasi yang ada pada saat ini. Dilanjutkan kepada teman saya. Perencanaan kapasitas atau capacity planning merupakan keputusan perencanaan strategis jangka panjang yang ditujukan untuk mengadakan seluruh sumber daya produktif yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat dipakai menghasilkan level produksi tertentu. Jangka waktu di sini harus cukup panjang sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan untuk membangun atau mengadakan bangunan pabrik baru, pemasangan mesin pabrik yang baru, atau membangun fasilitas untuk menangani pengerjaan produk baru. Manajemen permintaan dalam bidang jasa dilakukan dengan menjadwalkan pelanggan. Ritme permintaan diciptakan dengan menciptakan permintaan melalui pola jadwal yang diatur atau peak time, low time. Manajemen kapasitas dilakukan dengan mengubah jadwal pekerja dalam melakukan pekerjaan, pekerja paruh waktu, penuh waktu, atau temporer. Hal ini dilakukan ketika kapasitas tidak seimbang dengan permintaan. Jenis-jenis kapasitas. Yang pertama, design capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu untuk mana pabrik dirancang. Yang kedua, rated capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan memproduksinya. Yang ketiga, standar capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian bagi manajemen, supervisi, dan para operator mesin, dapat digunakan sebagai dasar bagi penyusunan anggaran. Yang keempat, actual atau operating capacity, yaitu tingkat keluaran rata-rata persatuan waktu selama periode-periode waktu yang telah lewat. Yang kelima, peak capacity, yaitu jumlah keluaran persatuan waktu yang dapat dicapai melalui maksimalisasi keluaran dan akan mungkin dilakukan dengan kerja lembur, menambah tenaga kerja, menghapuskan penundaan-penundaan, mengurangi jam istirahat, dan sebagainya. Selanjutnya yang di slide ke-9 itu ada perencanaan kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek itu digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Misalnya untuk memenuhi permintaan yang bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek. Dan kemudian yang di slide terakhir yaitu slide ke-9 ada perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan strategis operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya rencana untuk menurunkan biaya produksi per unit yang dalam jangka pendek sangat sulit untuk dicapai karena produk yang dihasilkan masih berskala kecil.
Mungkin itu dari paparan kami dari kelompok 9. Kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I wanna, could you be the one?